wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga bisa kembali melanjutkan materi Mustalahul Hadis, sebuah ilmu yang sangat penting sekali. Salah satu bentuk perhatian seorang thalabil ilmi di dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena betapa besarnya kerusakan ketika seseorang tidak perhatian dengan hadis dhaif dan hadis palsu, yang mana banyak amalan-amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya, itu karena berlandaskan dengan hadis-hadis yang lemah. Terlebih lagi ya pada mawasim al-muayyanah, pada musim-musim tertentu yang di situ banyak bertebaran hadis-hadis yang lemah. Maka para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapannya ketika thalibul ilmi belajar mustalah hadis, nanti harapannya ketika menyampaikan ilmu sangat hati-hati, perhatian dengan diterima atau tidaknya sebuah hadis, agar bisa dijadikan landasan dalam suatu hukum atau mungkin bahkan dalam hal i'tiqad dan keyakinan. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang hadis maqbul, hadis maqbul, yang mana sebelumnya pun kita bahas tentang hadis hasan ya kemarin. Hadis hasan yang intinya adalah khaffad dhabtu, yang mana hasan ini hasan lidatihi, dengan banyaknya jalur atau riwayat maka bisa menjadi sahih li ghairihi. Kemudian apabila ada lafadz hasan sahih maka bisa ditinjau dari dua jalur. Kalau hanya satu jalur maka menunjukkan taraddud. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian menghasankan. Dan jika ternyata ada dua sanad atau dua jalur maka menunjukkan bahwasanya satu sanad itu derajatnya hasan, sedangkan yang satunya itu adalah sahih. Kemudian kita jelaskan kemarin, kita bahas tentang ziyadatur rawi ya. Ziyadatur rawi itu secara asal ziyadah itu diterima selama tidak menyelisihi yang lebih siqah. Ini. Dan kita pun harus benar-benar teliti kapan ya suatu matan hadis, kapan suatu ziyadah itu dikatakan ya mukhalafah atau tidak, dikatakan menyelisih atau tidak. Nah, dari sinilah kenapa para sebagian ulama ada yang menganggap ini adanya mukhalafah, namun sebagian ulama berpendapat tidak ada hal yang menyelisihi. Ya, maka sebagian menganggap syadz dan sebagiannya tidak. Nah kemarin maka yang rajih itu namanya adalah mahfud, sedangkan lawannya adalah syadz. Sedangkan apabila rawinya dhaif menyelisih yang siqah namanya apa? Munkar, dan lawannya adalah ma'ruf. Ya. Kemudian pembahasan fardhu nisbi kemarin kita jelaskan ada istilah mutabi dan ada istilah syahid. Ya, intinya bahwasanya mutabi itu sahabatnya apa? Beda atau sama? Sama. Sama ya? Matihadi as-sahabi. Kalau ada pensyahid itu ma'ikhtilafis sahabi. Dan analisa ini ada mutabi atau syahid, ini dinamakan apa?
al-i'tibar. Demikian pula kemarin kita bahas tentang hadis muhkam. Yang mana hadis muhkam itu adalah apa? Hadis yang selamat dari mu'aradah, dari mukhalafah. Jadi tidak ada hadis lain yang menyelisihinya. Itu namanya apa? Hadis muhkam. Namun jika ada hadis yang menyelisihi, ada dua hadis yang kelihatan bertentangan, saling menyelisihi, maka jika memungkinkan, maka diapakan dijamakkan. Jika memungkinkan dijamakkan, namanya mukhtaliful hadis. Ya, mukhtaliful hadis itu adalah hadis-hadis yang dohirnya bertentangan, namun bisa dijamakkan. Dan ini banyak sekali. Mukhtaliful hadis, hadis-hadis yang kelihatannya bertentangan namun bisa dijamakkan. Namun kalau ternyata tidak bisa dijamakkan, maka kita menempuh jalur apa? Nasih dan mansukh. Ini kapan? Jika memang diketahui apa? Tarikhnya. Ketahui apa? Tarikhnya. Sehingga diketahui mana hadis yang belakangan dan mana yang dahulu. Dan jika tidak diketahui tarikhnya, mana yang hadis yang belakangan, mana yang dahulu, maka tarjih ya ikhwah. Maka apa? Tarjih. Setelah itu baru tawakuf. Kemudian kita bahas kemarin hadis mardud. Yang mana hadis itu tertolak, sebabnya intinya ada dua. Yang pertama adalah lisaqatin, yang kedua ta'nin. Karena sanadnya terputus atau ada celah pada rawi. Nah, kemarin kita bahas jika terputus itu dari awal namanya apa? Mu'allaq. Di yang sanad paling akhir namanya mursal. Ya. Adapun dua lebih ya, ma'atawali namanya mu'dhal. Jika tidak tawali, tidak berurutan, makanya namanya apa? Munqati. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang kita lanjutkan bahwasannya saqat itu ada dua. Saqat ada dua. Tafadhal Bapak Muhayyadim, iqra summa qad yakunu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, summa qad yakunu wadihan aw khafiyan. Fal awalu yutraku bi adamit talaqi wa min samah tija ila tahrihi. Wasani al-mudallasu wa yaridu bi sigatin tahtamilul luqiyah ka an waqala wakadal mursalul khafiyyu min muasirin lam yalqa. Assalamualaikum warahmatullahi. Sumat ta'nu imma an yakuna ikadibir rawi au tuhamatihi bidalika au fuhsil ghalatihi au ghaflatihi au fiskihi au wahamihi au mukhalafatihi au jahalatihi au bid'atihi au su'i hifdihi. Fal awalu al maudu'u wasani al matruku wasalisu al munkaru ala ra'yi wa kadar rabi'u wal khamisu. Iya. Taib. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Ya. Berikutnya ya ikhwah, kita masih dalam pembahasan ya al-mardud. Hadis yang mardud itu ada dua. Ya, sebab mardudnya karena saqat dan ada sebabnya karena ta'an. Gitu ya. Karena apa? Saqat atau ta'an. Kemudian kita bahas saqat terlebih dahulu. Ya.
bahwasanya summa qad yakunu wadihan au khafiyan, bahwasanya saqat, ya, terputusnya sanad itu terkadang wadihan, terkadang jelas, au khafiyan, dan terkadang tersembunyi. Jadi ikhwah, saqat itu terputusnya sanad itu kadang jelas. Jelas, jadi bisa diketahui oleh orang banyak, oleh para penuntut ilmu. Ya, jelas. Ada yang saqatnya, terputusnya sanad itu ada yang khafi, ada yang tersembunyi, ada yang samar. Ada yang tersembunyi, ada yang samar. Fal awwalu, maka yang pertama ini apa? Saqat yang wadih, ya kan? Terputusnya sanad yang jelas. Itu yudraku bi adamit talaqi. Terputusnya sanad yang wadih, yang jelas, itu bisa diketahui dengan tidak adanya pertemuan atau tidak berjumpa antara perawi, ya kan, ada mitalaqi. Jadi antara perawi yang satu dengan yang lainnya itu tidak apa? Tidak saling berjumpa, bahkan tidak sezaman, kan gitu. Jadi gitu, antara apa? Antara yang meriwayatkan dan yang diriwayatkan itu apa? Ada mitalaqi, tidak bertemu. Ini saqat yang jelas, terputus yang jelas. Karena apa? Karena ini antara si A dan B ini nggak bertemu. Ya, kenapa kok A bisa meriwayatkan dari B, padahal A dan B ini nggak bertemu? Karena tidak sezaman. Nah, ini namanya adalah apa? Saqat wadih. Wa min samma, oleh karena itu di sana uhtija ila tarikh, membutuhkan tarikh, membutuhkan apa? Sejarah para rawi, membutuhkan tarikh wiladah wa tarikh wafah. Ya. Jadi butuh apa? Kapan lahirnya dan kapan meninggalnya. Jadi ayuhal ikhwah wal akhwat, terputusnya sanad itu terkadang jelas dan terkadang samar atau tersembunyi. Ya. Kalau yang jelas itu biasanya para penuntut ilmu ketika meneliti maka tahu ini, oh ternyata ya tidak sezaman, tahunnya jauh. Nah, inilah ya ikhwah yang dinamakan dengan apa? Mursal, kemudian mu'allaq, mu'dhal, inqita. Ini termasuk saqat apa? Saqat yang wadih. Ya. Jadi mursal, mu'allaq, mu'dhal, munqati itu termasuk apa? Termasuk saqat yang wadih. Jadi antara rawi dengan syekhnya itu apa? Tidak bertemu, tidak sezaman, tidak pernah berkumpul. Maka pentingnya ya ikhwah di sini dalam mustalah hadis, dalam masalah rawi itu penting menghafal nama rawi dan juga tahun lahir dan tahun wafat, bahkan rihlahnya kemana saja, siapa masyayikhnya, siapa talamidnya. Nah biasanya ketika di kutubut tarajum, kitab-kitab yang di situ adalah menyebutkan nama-nama perawi, biografi rawi ya,
maka nanti disebutkan namanya siapa, nisbahnya kemana, apa lakopnya, apa gelarnya. Terus ditambah apa lagi? Paling tidak tahun lahir dan tahun wafat, siapa gurunya, siapa muridnya, terus rehlah kemana saja. Ya, Masya Allah. Itu satu rawi ya. Kita aja untuk tahun lahir, tahun wafat dari imam madhab yang 4 aja belum hafal. Lagi para rawi ini ya. Ya. Atau Basamilah. Ini namanya adalah sakot, terputusnya sanad yang wadih, yang jelas. Yang mana bisa diketahui dengan apa? Dengan tidak berjumpanya antara rawi dan syekhnya, juga apa? Tidak sezaman, ya, tidak sezaman. Wasani, kemudian yang kedua, wasani al-mudallas. Asal ini maksudnya apa? Sakot yang khafi. Kalau sakot yang jadi tadi kan yudraku bi adami at-talaki. Wasani, adapun yang kedua, yaitu adalah sakot yang khafi, terputusnya sanad yang tersembunyi, yang samar. Ya. Wa yaridu bi sighatin tahtamilul luqiyya atau luqiyya di sini. Dan apa ikhwah wal akhwat? Di sini apa? Di sini datang dengan sighah yang mengandung apa? Yang mengandung kemungkinan bertemu. Jadi mudallas itu apa? Datang dengan sighah yang mengandung kemungkinan apa? Bertemu. Sighahnya apa ini? Sighah yang mengandung kemungkinan bertemu. Ka'an. Ternyata an di sini adalah ya sighah tamrid ya, yang di sini adalah yang biasanya an-anahnya mudallas itu diterima enggak? Kan enggak diterima ya. An itu kan an-anah itu kan secara asal ya diterima kalau bersambung benar sanadnya. Tapi kalau an-anahnya mudallas maka tidak diterima. Ka'an. Nah, an ini adalah sighah yang mengandung kemungkinan bertemu. Wa qala, juga kalau rawi mengatakan qala itu juga tahtamilul liqa, ya. Juga apa? Mengandung kemungkinan bertemu. Yang pasti bertemu kan sami'tu. Ya kan? Hadatsani, akhbarani, anba'ani, itu kan jelas. Sighah yang jelas bertemu. Adapun an fulan atau qala fulan ini tahtamil luqi. Ini mudallas. Jadi ternyata ikhwah, mudallas itu termasuk apa? Sakot yang apa? Iya, sakot yang khafi. Jadi yakhfa ala kasirin min tulabil ilm. Bahkan yang benar-benar bisa tahu ini ya benar-benar a'immah al-muta'ammik wa mutabakhir fi ulumil hadis. Yang benar-benar tahu adalah apa? Benar para ahli hadis yang benar-benar mendalam ilmunya dalam ilmu hadis. Mudallas. Mudallas kemarin sudah kita bahas ya. Ada tadlis apa? Tadlis taswiyah, itu yang paling buruk. Tadlis apa lagi? Suyukh. Terus tadlis apa lagi? Tadlis taswiyah, suyukh, tadlisul isnad. Tadlisul isnad.
Wa kadal mursalul khafi. Nah, ternyata sakot khafi itu ada dua. Yang pertama mudallas dan yang kedua apa? Mursal khafi. Mursal khafi. Jadi mursalnya itu khafi. Mursalnya apa? Khafi. Kenapa mursalnya itu khafi? Min mu'asirin lam yalqa. Karena sezaman namun tidak berjumpa. Jadi mursal khafi itu min mu'asirin lam yalqa. Antara dua rawi ini apa? Sezaman namun ternyata tidak bertemu. Tidak apa bertemu. Nah, kemarin yang kita bahas antara kenapa Sahih Bukhari lebih sahih dari Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari kan menetapkan subutu al-liqa. Sedangkan Sahih Muslim ihtimalu al-liqa, gitu. Mengandung kemungkinan untuk bertemu. Nah, jadi ya ikhwah, ya saqat terputusnya sanad yang tersembunyi itu ada dua, mudallas dan mursal khafi. Kalau yang tadi mursal jali apa saja tadi? Kalau yang sakot jali atau sakot wadih, itu tadi mu'alaq, kemudian apa? Mursal, munqati, mu'dhal. Wadih atau jali ya? Ya, bagus. Mursal jali atau mursal wadih dan mursal yang khafi. Tayyib. Ini ya ikhwah kesimpulannya ya, ada mudallas dan mursal khafi untuk sakot yang khafi. Mu'asirin lam yalqa. Summa ta'nu, kemudian at-ta'nu. Ya, kemudian at-ta'nu, celaan ya, celaan atau cacat pada rawi. Imma an yakuna li kadhibir rawi. Jadi ta'nu pada rawi itu ya, at-ta'n, cacat, cela pada rawi. Imma an yakuna li kadhibir rawi. Yang pertama adalah karena rawinya apa? Pendusta. Rawinya berdusta dalam hadis. Au tuhmatihi bidzalik, atau tertuduh berdusta. Au fuhsyi ghalatihi, atau apa ikhwah? Fasl itu apa? Banyak salahnya. Kemarin kan sudah kita jelaskan fuhsyu ghalat itu janibul khata' wa janibu apa? Shawab aksar janibul khata' ya. Janibul khata' aksar min janibis shawab. Itu fuhsyul ghalat. Au ghaflatihi, atau karena ghaflahnya, ini yang keempat. Yang kelima adalah au fisqihi. Au fisqihi. Ya, karena kefasikannya. Au wahmihi, atau karena apa? Waham. Au mukhalafatihi, atau menyelisih yang lebih siqah. Au jahalatihi, jahalatur rawi. Jahalah itu kan tidak diketahui ya, jahalatur rawi. Jadi rawinya majhul. Au bid'atihi, atau bid'ahnya. Au su'i hifdihi, atau apa? Buruk hafalannya. Totalnya ada berapa ikhwah? Ada? Iya, bagus. Totalnya ada berapa?
ada 10. Ada 10. Dan ta'an itu ada 2. Ta'an fil adalah dan ta'an fi dhabti. Ya kan? Ta'an fil adalah dan ta'an fi dhabti. Kalau ta'an fil adalah ini yang mana saja, ikhwah? Coba dari 10 tadi, mana saja yang at-ta'nunya fil adalatihi? Al-kadzib, bagus. Terus? Tuhmah dulu, tuhmatul bil kadzib. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Al-fisqu, bagus. Yang keempat? Apa? Mukhalafah enggak? Dia masuk ke dzabit. Bid'ah, bagus. Tinggal satu lagi. Apa? Iya, apa? Jahalah. Jahalah. Kalau ghaflah masuk ke dzabitnya. Ya, masuk ke dzabitnya. Jadi at-ta'nu fi rawi yang berkaitan dengan adalah ada al-kadzib, tuhmatu bil kadzib, al-fisqu, al-bid'atu, al-jahalatu. Ada 5. Sedangkan yang berkaitan dengan dzabit, at-ta'nu fi dhabti apa saja? Usul ghala, terus al-ghaflah, mukhalaf, al-waham, mukhalafah ini mukhalafatus siqat ya. Terus apa lagi? Su'ul khifat. Su'ul khifat. Lalai. Hafalan. Lalai dia. Lalai. Banyak lalainya. Jadi dhabitnya ini ya. Jadi dia majhul itu. Maka ya terutama majhul adalahnya gitu. Kan jahalatul rawi ya. Rawi tersebut itu majhul. Ya, majhul itu berarti ya mungkin ada nama rawinya tapi enggak diketahui keadaannya. Maka termasuk adalahnya, apalagi apa? Adalahnya. Adalahnya enggak diketahui. Majhul. Ada majhulul ain dan majhulul hal. Majhulul ain dan majhulul hal. Iya. Keadaannya. Iya. Iya. Dan bahkan Imam Bukhari itu apa? Setiap malam itu bangun tidur berkali-kali ya. Bangun tidur. Jadi ketika apa? Ketika belajar itu biasa. Duduk terus ketiduran, bangun lagi. Bahkan beliau kan sebelum memasukkan hadis itu ke dalam Sahih Bukhari, salat istikharah dulu. Salat istikharah. Sehingga Sahih Bukhari itu disusun selama 16 tahun. Selama 16 tahun. Dan kalau kita lihat kecerdasan dari Imam Bukhari itu terlihat pada fikih hadis beliau. Fikih hadis beliau itu ketika membawakan judul bab. Kan ketika membawakan hadis bab tentu ya, bab tentang siwak atau yang lainnya. Jadi dari judul bab itu beliau bisa apa? Istinbat beliau itu dakik, jeli gitu ya. Dari sebuah hadis istinbatnya seperti ini. Dan beliau membawakan memberikan judul bab tertentu itu terus ada membawakan hadis-hadisnya gitu. Dan terkadang yang membaca Sahih Bukhari, ini mana ini kok babnya judulnya seperti ini? Istinbatnya dari mana hadisnya? Nah, beliau di situ. Istinbatnya qawi. Makanya ya istinbat itu analisa itu penting sekali ya, seperti siapa? Imam Syafi'i atau Imam Malik? Yang Imam Malik ya. Semalam itu bisa beristinbat dari hadis ya Aba Umair ma fa'ala Nuhair itu loh. Itu kan banyak sekali, 40 lebih kan. Ya, bisa beristinbat lebih dari hadis apa ya Aba Umar ma fa'ala Nuhair. Nuhair itu kan burung kecil itu loh. Ya.
Dan ini cocok sekali ketika ya seseorang belajar fikih. Karena belajar fikih itu dilatih untuk beristidlal, untuk beristinbat, dan antum alhamdulillah ya belajar usul fikih, tinggal nanti dikuatkan apa? Fikihnya. Kuatkan apa? Fikihnya. Insya Allah tahun depan ada fikihnya. Nah, untuk ta'an ini, ta'an rawi ini ada nama-namanya tersendiri ya. Ada nama-namanya tersendiri. Fal awwalu al-maudhu. Al-maudhu. Berarti ta'an yang berkaitan dengan apa ini? Al-awwal ini maksudnya mana? Kadibir rawi. Bagus. Berarti karena kadibur rawi namanya apa? Maudhu. Wasani, asan ini mana? Tuhamatihi. Berarti namanya apa? Karena kalau rawinya tertuduh berdusta, matruk. Wal munkaru ala ra'yin. Wal munkaru ala ra'yin. Ini nomor berapa? Wasalisu al munkaru ala ra'yin. Asalnya sini apa? Usyughalat. Ala ra'yin itu menurut satu pendapat. Menurut apa? Menurut satu pendapat. Kan kemarin kan ketika kita bahas munkar kan ada dua pendapat ya. Dan munkar itu kan ya, kalau munkar itu kan ada yang berpendapat mukhalafatu dhaif as-siqah. Ya rawi yang dhaif menyelisih yang siqah. Namun ada pula yang berpendapat bahasanya munkar itu apa? Yang rawinya adalah husul ghalat gitu ya. Wasalisu al-munkaru ala ra'yin wa kadar rabi'u wal khamisu. Berarti kalau fusul ghalat, ghaflah dan fasik, nah ini namanya hadis apa? Iya, ini namanya hadis munkar. Ya sebenarnya kalau hafal dari ini matan Nuhbatul Fikar ini kita sudah apa? Tahu gitu. Ya. Insya Allah kalau hafal itu nanti kita ingat ya munkar ini karena apa? Fusul ghalat, karena ghaflah, al-fisaq. Tapi kalau seperti ini dihafal nggak seperti mandumah ya? Lebih susah mana, mandumah atau ini? Mencar-mencar. Nah, kalau ini harus kuat apa namanya? Kuat kembalinya domir itu loh. Nah, yang dimaksud yang mana itu? Nah ini. Jadi ada maudhu, matruk dan munkar. Ini yang berkaitan ya dengan kadzib, tuhmatul bil kadzib dan seterusnya. Summal waham. Al-waham. Ini tuli alaihi bil qara'in wa jam'it turuq fal mu'allal. Ya. Kemudian waham. Yang keenam adalah waham, yang mana ini tuli alih bil qara'in bisa diketahui dengan adanya beberapa indikasi. Qara'in jamak dari qarinah. Jadi ketahui dengan adanya beberapa indikasi, wajam ituruk dan juga apa? Mengumpulkan beberapa jalan atau riwayat. Maka namanya apa ini? Namanya adalah mu'allal. Namanya hadis adalah mu'allal. Jadi mu'allal itu memang riwayatul hadis ala sabili tawahum. Ya, riwayatul hadis ala sabili tawahum. Ada wahamnya. Kalau yang rajih namanya kan dhon, sedangkan marjuh namanya waham. Kalau yakin kan ilmu. Al-ilm kan ya, al-ilmu.
Itu yang yakin. Sedangkan yang ma'a ihtimalir rajih namanya dhon. Kalau ma'a ihtimalil marjuh namanya waham. Kalau mutasawi sama namanya syak gitu ya. Kalau menyelisihi nanti namanya apa ini? Menyelisihi sebenarnya nanti jadi jahal murakkab ya. Jadi jahal apa? Jahal murakkab. Jahal murakkab itu ya, jahal murakkab. Summal mukhalafatu in kanat bitaghyiri siyaq fa mudrajul isnad. Kemudian mukhalafah, yang ketujuh mukhalafah jika terjadi penambahan atau perubahan siyaq. Siyaq itu adalah rantai sanad. Ya. Jadi mukhalafah jika terjadi penambahan atau sisipan rantai sanad. Adanya apa? Penambahan atau sisipan rantai sanad, silsilah sanadnya ya. Kok ada apa namanya? Sisipan. Fa mudrajul isnad. Namanya apa ini? Mudrajul isnad. Kemarin sudah kita bahas ya mudraj. Mudraj itu kan namanya idkhal, ziyadah, tambahan. Ya sebenarnya sanadnya itu enggak ada si fulan. Kenapa kok disebutkan rawi si fulan? Itu namanya mudraj. Mudraj kan ada dua, mudraj sanad dan mudraj matan. Kalau mudraj matan ada tambahan perkataan dari apa? Rawi. Itu kan mudraj matan, fil matan. Ada tambahan perkataan dari rawi. Sedangkan mudraj isnad yaitu ada tambahan atau sisipan ya rawi tertentu yang sebenarnya enggak masuk. Au bidamji mauqufin bi ma'rufin. Au bidamji mauqufin bi marfu'in. Ya. Atau tercampurnya antara mauquf dengan marfu'. Tercampurnya apa, Ikhwah? Mauquf dengan marfu'. Mauquf ini apa? Perkataan sahabat, ya kan? Kalau marfu' perkataan sabda Nabi ya. Berarti kalau tercampurnya antara mauquf dengan marfu' namanya apa? Fa mudrajul matni. Nah, gitu. Ya. Itu kan ya, tercampurnya mauquf dengan marfu'. Karena mudraj itu kan perkataan sahabat yang di situ dianggap apa? Perkataan Nabi itu. Seperti kemarin kisahnya apa? Abu Hurairah yang wallahi laula birrul ummi gitu kan. Laula birrul ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamlukan gitu kan. Jika seandainya bukan karena apa? Berbakti kepada orang tua, maka berharap menjadi apa? Meninggal dalam keadaan budak itu ya. Padahal ibu Nabi sudah meninggal kan ya. Nah, taunya kan dari situ. Ini ya, ya. Jadi kalau bercampurnya antara mauquf dengan marfu' namanya apa? Mudraj. Nah, mudrajul matan. Au bi taqdimin au ta'khirin. Atau mungkin penyelisihan, ini masih mukhalafah loh ya. Masih bahas mukhalafah. Atau penyelisihannya karena diawalkan atau diakhirkan. Baik ini takdim takhir sanad maupun matan ya. Fal maqlub, maka ini namanya maqlub. Maqlub itu kan takdim takhir, yang seharusnya diakhirkan ditakdimkan. Seharusnya apa? Diakhirkan ditakdimkan, seharusnya ditakdimkan diakhirkan. Ini namanya maqlub.
Seperti yang maklub kemarin apa? Yang yadul usra dan yadul yumna itu loh, ketika apa? Infak sedekah itu. Itu juga maklub. Ada maklub. Maklub ini maka ada maklub dalam sanad dan maklub dalam matan. Kalau maklub dalam sanad kan seperti maklubnya nama rawi, Ubay bin Ka'ab, Ka'ab bin Ubay, ya gitu kan. Maklub apa? Sanad. Ya. Ada pula maklub yang dalam matan. Ya, au bi ziyadati rawin, atau adanya tambahan perawi. Di mukhalafahnya ada apa? Tambahan perawi. Jadi rawinya sebenarnya enggak masuk tapi dimasukkan. Fal mazidu fi muttasilil asanid, itu namanya mazid fi muttasilil asanid, tambahan dalam bersambungnya sanad. Jadi secara asal itu sanadnya sudah bersambung, tapi apa? Ditambah lagi seorang rawi, maka namanya apa? Fal mazidu fi muttasilil asanid. Au bi ibdalihi wala murajjiha, atau karena apa? Ibdal itu pertukaran para rawi dalam sanad maupun matan hadis. Ibdalihi wala murajjiha, atau karena pertukaran pada rawi dalam sanad atau matan hadis dan tidak bisa dirojihkan. Tidak bisa dirojihkan. Maka apa namanya? Falmut Torib. Nah, mutarib ini kan ada mutarib fis sanad dan juga ada mutarib fil matan. Wa qad yaqul ibdalu amdan imtihanan, dan terkadang ya pertukaran rawi, jadi rawinya itu ditukar ya. Rawi ini untuk sanad sana, rawi itu untuk sanad yang lainnya ditukar, itu ya diacak. Amdan terkadang itu apa? Sengaja, dengan cara apa? Imtihanan, dengan tujuan untuk menguji. Jadi ketika sanadnya itu dibolak-balik, maka Imam Bukhari Masya Allah mampu untuk mengembalikan apa? Masing-masing sanad kepada matannya. Gitu ya. Kita saja sering kebolak-balik ya ikhwah ya. Benar, terutama Bukhari Muslim, apa Bukhari saja atau Muslim saja. Ya, ini Sunan Abu Dawud, apa itu Majah atau Tirmidzi, kan masih sering lupa. Hadis ini riwayatnya siapa gitu. Terus berikutnya au bitaghir ma'a baqa'is siyaq, atau terjadi perubahan huruf tetapi ma'a baqa'is siyaq, tetapi bentuk tulisannya sama. Terjadi apa? Perubahan huruf ya, akan tetapi bentuk tulisannya sama. Namanya apa? Fal mushaf. Ya, itu kan apa? Bentuk tulisannya kan sama ya. Tapi apa? Pelafatannya atau ya memang apa terjadi apa? Perubahan huruf tetapi bentuk tulisannya sama. Fal mushaf wal muharraf. Mushaf wal muharraf. Berarti kalau ini namanya fal mushaf wal muharraf, itu terjadi kesalahan karena apa?
penulisan dan pengucapan. Iya, dilanjutkan Mas Ketut. Tafadhal. Bismillah. Wala yajuzu ta'ammudu taghyiril matni bin naqsi wal muradifi illa li'alimin bima yuhilu al ma'ani fa in khafiya al ma'na ihtija ila syarhil gharibi wa bayanil mushkili thumma al jahalatu wa sababuha anna rawiya qad takthuru nu'utuhu fayudhkaru bi ghairi ma mashtahara bihi li gharadin wasannafu fihi al mawdihu wa qad yakunu muqillan fala yakthuru al akhdhu anhu wa fihi al muhdana aw la yusamma ikhtisaran wa fihi al mubhamatu wa la yuqbalul mubhamu walau ubhima li fadhil ta'dili ala al asahi fa in summiya wan farada wahidun anhu fa majhulul aini aw ithnani fasa'idan wa lam yuwaththaq famajhulul hali wa huwal masturu. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wala yajuzu ta'ammudu taghyiril matni bin naqsi wal muradifi. Ini penting sekali ya ikhwah. Yang mana tidak boleh sengaja merubah matan dengan meringkas. Ini hati-hati. Yang suka membawakan hadis dengan apa? Meringkas. Enggak sampai hadisnya selesai. Nah, gitu ya. Wala yajuzu ta'ammudu taghyiril matni bin naqsi. Tidak boleh sengaja merubah matan dengan meringkas. Nah ini. Paham ini ya? Nah, hadisnya kan panjang tapi diringkas gitu ya. Wal muradifi, dan juga tidak boleh merubah matan dia apa? Dengan membawakan sinonimnya. Dengan membawakan kata yang semakna. Hati-hati ya. Jangan seplek ya, gitu kan. Kata semakna. Kita kan sering membawakan, nah itu nanti ya. Illa li alimin bima yuhil ma'ani. Kecuali bagi yang mengetahui, kecuali bagi yang alim dengan apa-apa yang bisa merusak makna-makna tersebut. Jadi yang penting apa? Yang penting ketika meringkas jangan sampai merusak makna. Kecuali bagi yang mengetahui apa? Perubahan makna-makna tersebut. Jadi boleh, yang penting apa? Yang penting tidak merubah makna. Kita sering ya membawakan potongan apa? Hadis. Potongan hadis untuk beristinbat. Ya, seperti apa? Was-shadaqatu burhanun. Ya enggak apa-apa. As-shadaqatu burhanun. Ya. Atau kita pengen as-salatu diyaun. Atau enggak sampai selesai ihfadillah yahfadka. Yang penting tidak merusak apa? Maknanya. Tidak merusak apa? Makna hadis. Nah, adapun kalau ingin membawakan muradif, ini nanti juga hampir sama dengan riwayatul hadis bil makna. Sehingga kalau enggak hafal lafat plek ya matannya gitu, maka nanti jangan lupa setelahnya au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ragu-ragu matan yang kita ucapkan ini benar atau enggak itu ya.
kita khutbah atau ceramah, ketika membawakan sebuah hadis, kita ragu-ragu matanya ini benar atau tidak. Maka kita katakan apa? Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Paham ini ya? Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au Nabi bersabda fima makna. Yang maknanya kurang lebih bisa gitu. Fima makna. Ya. Tapi kalau ayat jangan au kama qala Allah taala gitu. Enggak boleh itu ya. Dulu banyak sebagian mahasiswa itu banyak yang dimarahi gitu. Bukan banyak ya. Ada beberapa yang dimarahi karena apa? Itu ya karena au kama qala Allah taala. Kurang lebih ayatnya seperti ini. Itu enggak boleh, enggak boleh. Tahrif Al-Qur'an nanti kan. Ya. Ini berkaitan dengan meringkas hadisnya. Fa in khafiyal makna, jika tersembunyi, jika samar, tidak jelas makna suatu matan hadis, maka apa? Ihtija ila syarhil gharib, maka perlu apa? Syarhil gharib. Kan ada ya, gharibul hadis ya, syarhul gharibil hadis. Jadi ada kata-kata dalam hadis itu yang termasuk mufradat yang gharibah. Ya gitu kan? Jadi gharibatun minal mufradat. Syarhil gharib. Wa bayanil muskil, dan diterangkan hal yang muskil, hal yang mungkin janggal maknanya, tidak diketahui maknanya. Ini ada syarhil gharib. Penjelasan apa? Kata yang masih asing. Kata yang masih asing. Wa bayanil muskil, dan menjelaskan yang masih muskil. Kenapa kok bahas ini tadi? Karena ini berkaitan dengan matan ya. Merubah apa? Matan. Berkaitan dengan maklub dan mutarib tadi. Kemudian berikutnya, summa al-jahalatu. Nah ini ikhwah, jahalah. Penting juga jahalah. Kenapa ya ikhwah jahalah? Apa sebabnya? Wa sababuha anna rawiya qad taksuru nu'utuhu. Sebab dari jahalah adalah bahwasannya rawi itu banyak sifat-sifatnya. Banyak apa? Sifat-sifatnya. Fayudkaru, maka kemudian disebutkan bi ghairi mastuhira bihi li gharadin. Kemudian disebutkan dengan sifat yang tidak masyhur li gharadin, dengan apa? Dengan suatu tujuan. Dengan apa? Dengan tujuan. Ya kemarin kalau kita ingat tadlis suyuh juga ya. Tadlis suyuh kan mirip ya. Tadlis suyuh itu kan apa? Mungkin karena gengsi menyebutkan rawi ini, akhirnya dia apa? Menyebutkan yang tidak terkenal, tidak masyhur. Ini diantara tujuannya. Wasannahu fihi al-mudi, maka para ulama hadis itu mengarang sebuah kitab yang namanya apa? Mudi. Apa itu mudi? Kitab yang di situ menjelaskan siapakah rawi ini. Yang menjelaskan apa? Nama suatu rawi. Rawi ini sebenarnya siapa? Ini sebab yang pertama ya. Sebab jahalatul rawi, rawi ini siapa enggak diketahui, adalah sebabnya karena banyak sifatnya. Banyak sifatnya.
Sifatnya kemudian disebutkan dengan yang tidak masyhur karena suatu tujuan. Mungkin malu kalau disebutkan dia ngambil dari si fulan, atau mungkin dia nggak suka dengan si fulan, ya. Akhirnya disebutkan dengan yang tidak masyhur dan tujuan-tujuan lainnya. Waqad yakunu muqillan, atau ya ikhwah, jahalatur rawi, jadi rawinya majhul, tidak diketahui karena apa? Rawi tersebut muqillan, sedikit sekali meriwayatkan hadis. Ya, enggak terkenal ya. Sedikit sekali apa meriwayatkan hadis. Fala yaksurul akhdhu anhu, maka tidak banyak yang mengambil darinya. Wa fihi wuhdan. Nah, di sini ada yang namanya wuhdan. Ya, wuhdan, rawi-rawi yang di situ mungkin hanya menyebutkan meriwayatkan satu hadis saja. Au la yusamma ikhtisaran wa fihi mubhamat, atau ya yang dikenal dengan istilah apa ikhwah? Mubhamat, rawi-rawi yang mubham. Rawi yang mubham. Wala yuqbalul mubhamu walau ubhima bil lafdhi ta'dil alal asah. Dan tidak diterima rawi yang mubham. Rawi yang apa? Mubham. Walau ubhima, meskipun dimubhamkan bil lafdhi ta'dil, dengan lafaz apa? Ta'dil. Contohnya apa? Hadatsani siqah. Hadatsani siqah. Atau kita katakan hadatsani rajulun siqah. Rajulun siqah. Ini la yuqbalu mubham. Siapa rajul tersebut? Ya kan? Maka apa? Mubham. Hadatsani rajulun siqah. Ya. Ini apa? La yuqbalul mubham. Tidak diterima. Kita sering ya mungkin ya. Telah menceritakan ada cerita nih. Sanadnya siqah. Sanadnya siqah. Ya. Jadi la yuqbalul mubham, tidak diterima rawi yang mubham. Mubham itu enggak tahu rawi ini siapa ya. Walau ubhima bil lafdhi ta'dil, meskipun dimubhamkan dengan lafaz ta'dil. Contohnya apa? Hadatsani rajulun siqah. Ta'dil itu kan siqah. Ta'dil ya, jarh itu berarti kan mensifati rawi dengan lemah, cacat. Alal aqsa. Ini namanya apa? Al aqsa itu adalah menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih. Jadi yang namanya rawi yang mubham itu memang apa? Ya ikhtisar. Jadi cuma disebutkan rajulun. Gitu ya. Kalau rawi yang mubham dalam matan mending, kan sering ya. Ja'a rajulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala a'rabiyun. Nah, kan sering ya dalam matan itu enggak mempengaruhi apa? Kesahihan hadis gitu. Dan terkadang rawi yang mubham, rajulun dalam suatu matan terkadang kan disebutkan dalam riwayat lain. Kita enggak tahu nama badu ini siapa, itu enggak apa-apa. Badu yang kencing ini namanya siapa, itu enggak apa-apa. Sahabat ini atau yang tanya siapa, yang penting kan pelajarannya itu ya. Hanya mubham. Tapi ada yang mubham dalam sanad, ini yang masalah. Kan enggak bisa meneliti sanad rawi itu sahih atau dhaif gitu. Fa in summiya, nah ini jika rajulun tadi apa diberi nama, summiya itu berarti apa? Diberi nama si A, si B gitu ya. Wan farada wahidun anhu, dan ternyata apa?
yang meriwayatkannya hanya satu orang, jadi tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang, namanya adalah majhulul ain. Ini namanya apa? Majhul ain. Jadi majhul ain itu adalah apa, ikhwah? Majhul ain itu apa? Adalah rawi yang tidak ada yang meriwayatkannya cuma satu orang. Lam yarwi anhu ila rawin wahid. Lam yarwi anhu, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali rawin wahid, kecuali satu rawi. Ini namanya majhulul ain. Ya, majhul itu karena sedikitnya, sangat sedikitnya yang meriwayatkan darinya. Paham ini ya, nanti kalau ada pertanyaan, apa itu majhul ain? Nah, majhul itu adalah rawi yang lam yarwi anhu, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang. Maka apa? Layak surul akhdu anhu. Jadi majhul ain ini dzukira ismuhu enggak? Disebutkan namanya enggak? Disebutkan. Namanya disebutkan. Kalau enggak disebutkan namanya, tadi namanya apa? Mubham. Disebutkan namanya tapi sedikit dalam meriwayatkan hadis. Atau kita katakan tidak meriwayatkan darinya kecuali satu orang rawi. Ini majhulul ain. Ausnani fasaidan. Nah, atau mungkin yang meriwayatkan darinya hanya dua atau lebih, ya dua saja. Walam yuwassak, dan tidak ada ulama yang mensiqahkannya, tidak ada keterangan siqahnya. Fa majhulul hal, maka ini dinamakan dengan apa? Majhul hal. Jadi majhul hal itu rawinya hanya berapa? Dua. Dan walam yuwassak, ya, dan jika dia tidak disiqahkan, namanya majhulul hal. Wahual mastur, atau nama lain dari majhulul hal, nama lainnya apa? Mastur. Itu kan sesuatu yang mastur, tersembunyi, ya. Majhul hal. Jadi keadaannya majhul itu ya. Ini siqah atau enggak? Sehingga walam yuwassak di sini. Ini berkaitan dengan apa, ya? Rawi yang majhul. Terus lanjutkan Bapak Eko. Nggih. Summa bid'atu imma bimukaffirin au bimufassiqin. Fal awwalu la yaqbalu sahibahal jumhuru. Wasani yuqbalu man lam yakun da'iyatan fil as-sahi illa in rawa ma yuqwi bid'atuhu fayuraddu 'alal mukhtari wa bihi sarrahal jawziyat wa bihi sarrahal jawzijani Syekhun Nasa'i. Summa su'ul khifdi inkana laziman fahuwa syadun alal ra'yi au tari'an fal mukhtalitu
Wa mata tubi'a sayyi'ul khifdi bimu'tabarin wa kadal masturu wal mursalu wal mudallasu sara hadisuhum hasanan la lidzatihi bal bil majmu'i. Iya, syukran barakallahu fiik. Summal bid'atu imma yukaffiru bimukaffirin au bimufassiqin. Kemudian ya ikhwah, aujuhut ta'an ya, ta'an rawi yang berikutnya adalah bid'ah. Hati-hati dalam meriwayatkan dari ahli bid'ah ya. Imma bimukaffirin, ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir. Mukafirin. Au bimufassiqin, dan ada bid'ah yang menyebabkan ya pelakunya itu tidak kafir namun dia fasik. Fal awwalu, maka yang pertama, la yaqbalu sahibahal jumhur. Maka jumhur ulama itu apa? Tidak menerimanya. Tidak menerima apa? Riwayat dari pelakunya. Contohnya bid'ah apa ini? Bid'ah Rafidhah, bid'ah Jahmiyah. Sebagian ulama kan ada yang mengkafirkan apa? Jahmiyah, karena benar-benar menolak sifat-sifat Allah. Bid'ah Rafidhah, Syiah Rafidhah, bid'ah Jahmiyah. Jadi layak balu sahibahal jumhur. Mayoritas ulama tidak menerima apa? Riwayat pelaku bid'ah yang mukaffirah, menyebabkan dia kafir. Wasani, adapun yang kedua yaitu bid'ah yang mufassiqah, yang menyebabkan pelakunya fasik, yukbalu, itu diterima, tapi dengan syarat man lam yakun da'iyatan fil asah. Diterima selama tidak menyeru kepada bid'ahnya. Fil asah dalam pendapat yang lebih rajih. Dalam pendapat yang lebih apa? Rajih. Jadi kalau bid'ahnya mufassiqah itu apa? Selama dia bukan da'inya itu ya, da'i bid'ah tidak menyeru kepada bid'ahnya, maka diterima. Tapi kalau ada unsur ternyata isi hadisnya itu yang menguatkan bid'ahnya, nah ini terkadang kan gitu. Jadi terkadang ya mubtadi ahli bid'ah tersebut meriwayatkan hadis yang menguatkan apa? Bid'ahnya. Ini da'iyatan. Maka tidak diterima. Jadi diterima selama tidak menyeru pada bid'ahnya. Illa in rawa ma yuqawi bid'atahu. Nah ini kecuali jika dia meriwayatkan hadis yang menguatkan bid'ahnya. Jadi tadi kan tidak tidak diterima jika dia memang da'inya, mengajak kepada kebid'ahannya. Juga tidak diterima jika isi hadisnya menguatkan bid'ahnya. Fayuraddu alal mukhtar, maka ditolak, ya riwayatnya ditolak menurut pendapat yang dipilih. Wabihi sarraha al-Juzajani Syekhun Nasa'i. Itu seperti siapa? Al-Imam Al-Juzajani, yaitu syekh dari Imam An-Nasa'i. Meskipun di sana ada tafsirnya lagi. Kalau rawinya itu bid'ah dan rinciannya lagi. Ada yang mengatakan seperti pendapatnya Imam Ahmad ya, yuraddu mutlaqan, atau ditolak uqubatan li bid'atihi, sebagai apa? Hukuman atas apa? Kebid'ahannya kan gitu. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan jika seandainya seluruh rawi dari ahli bid'ah, seluruh rawi riwayat hadis dari ahli bid'ah itu semuanya ditolak, maka betapa banyak
hadis Nabi yang hilang kan gitu. Karena itu ya, betapa banyak apa? Hadis Nabi yang hilang. Gitu ya. Kalau semua riwayat semua rawi yang di situ terindikasi apa? Terindikasi khawarij atau yang lain. Sekarang kan baru viral pesantren-pesantren yang terafiliasi dengan apa? ISIS, teroris kan gitu. Alhamdulillah maaf kita nggak kena ya. Gitu. Daftarnya dari BNPT kan gitu. Ada daftarnya. Ya. Hati-hati nanti kalau kena HT-nya kan ditutup ya. HT-nya ditutup. Ada berapa banyak sekali. Nggak tahu langkahnya nanti apakah dibina. Nggak ada sakanya ya buat dibina. Tapi ya soalnya apa? Jadi lafadznya itu bukan terindikasi radikal lagi. Tapi kan terafiliasi dengan ISIS gitu kan. Jaringan terorisme kan gitu. Nah, situ. Insya Allah nggak ada. Cuma nama-namanya banyak. Nama-namanya banyak. Jadi kan ada nama tertentu gitu ya. Nah, tertentu. Dan ada pondok sunnah yang namanya itu kan gitu. Ini ada beberapa itu. Namanya sama. Persis namanya. Itu kan nggak disebutkan daerahnya. Gitu ya. Nggak disebutkan namanya. Nah, namanya itu kan. Namanya itu. Ada beberapa nama yang di situ nama yang pasaran itu memang banyak pondok yang memakai gitu kan. Nah, nama itu. Iya. Summa su'ul hifdi in kana laziman fasyadu ala ra'yin aw tari'an fal mukhtalid. Kemudian berikutnya ya ikhwah. Ya. Yang kedua adalah su'ul hifad. Ya. Itu sebab yang ke-10 ini ya. Buruknya hafalan. Jika lazim hafalan itu buruk, maka ia disebut asyad. Menurut satu pendapat. Ternyata ada yang pendapat yang mengatakan kalau rawi itu hafalannya itu apa? Buruk. Lazim itu berarti selalu menyertai. Selalu menyertai. Dari awal sudah apa? Su'ul hifad itu. Laziman. Selalu menyertai. Dari awal sudah su'ul hifad. Itu ada yang pendapat yang mengatakan apa? Syad. Ala ra'in. Padahal syad itu disyaratkan adanya apa? Mukhalafah. Mukhalafah liman huwa awsaq minhu. Disyaratkan apa? Adanya menyelisih yang lebih siqah. Namun ini hanya pendapat saja. Yang rajih adalah syad itu disyaratkan adanya mukhalafah. Ini adalah ada hafalan yang lazim. Autorian atau jika su'ul hifadnya itu muncul belakangan. Seperti ketika apa? Mungkin semakin sepuh. Atau mungkin kitabnya hilang, kitabnya terbakar, kan gitu. Kan ada dobit, kan ada dobit dobit sodr dan dobtul kitab kan gitu ya. Jadi dobit ada dua kan, dobtul sodri dan juga dobtul kitab. Nah. Jadi su'ul hifad yang tori'an yang muncul belakangan ini seperti apa? Ketika sudah sepuh atau mungkin kitabnya hilang, kitabnya terbakar, kitabnya tenggelam gitu ya. Nah, maka namanya fal mukhtalid. Ini namanya apa? Mukhtalid. Mukhtalid. Mukhtalid itu apa? Campur. Kenapa dinamakan mukhtalid campur? Berarti kita harus paham, ini hadis ini diriwayatkan ketika masih kuat hafalannya. Nah, ini dan hadis ini ketika sudah apa?
sudah mulai lemah gitu ya, ketika kitabnya hilang atau gimana. Kan gitu ya, ini mukhtalid. Ada hadis-hadis yang diriwayatkan ketika masih kuat hafalannya, ada yang sudah lemah. Su'ul hifad. Karena kita pun menyadari ya ikhwah, yang namanya kemampuan menghafal, kemampuan mengingat, kemampuan memahami itu semakin apa? Semakin berkurang. Maka usahakan kalau punya anak, usahakan hafidz Quran sejak dini. Sejak kecil. Ya, kalau bisa sebelum kelas 3 SD sudah hafal. Ya, sahih. Gitu ya. Tinggal bagaimana, ya tentunya taufik yang kemudahan dari Allah dan ditargetkan gitu. Sebelum anak-anak lain mungkin dikenalkan yang lainnya, dengan mainan yang lainnya atau diajari yang lainnya, pertama kali Quran. Karena kalau Quran itu mencerdaskan, sahih. Yang hafal Quran itu ya mencerdaskan juga, membantu perilaku yang baik, akhlak yang baik. Tapi dengan syarat ketika menanamkan hafalan itu jangan sampai paksaan. Tapi kita cek kaifa nuhabbib al-abna'ana bi hubbil Qur'an. Bagaimana seseorang itu menjadikan apa? Anak itu cinta Al-Qur'an. Menghafal dengan kecintaan itu. Itu yang akan memberikan pengaruh besar itu. Beda kalau apa? Dipaksa dan dia enggak suka sebenarnya itu ya. Nah, itu pengaruhnya. Makanya ada sebagian yang enggak mensekolahkan anaknya. Dalam artian ada yang homeschooling atau yang lain yang benar-benar fokus Al-Qur'an. Dan itu kita bisa balas dendam gitu. Balas dendam, tapi balas dendam yang bagus. Ketika kita mungkin dulu ya mungkin didikannya dari kecil kan enggak ditekankan hafal Al-Qur'an, kita mungkin hafalnya berusaha menghafal baru pas awal-awal ngaji, pas kenal ngaji gitu ya. Ya sudah sekarang kalau enggak kita yang hafal Quran, maka anak kita diusahakan hafal Quran. Dan usahakan anak pertama itu ya anak pertama. Insya Allah kalau itu pengaruhnya kuat sekali. Anak pertama itu berhasil hafal, insya Allah nanti adiknya itu akan ngikut. Yang penting tetap diberi beban sesuai dengan kemampuan menghafal kan gitu. Ya beban kakak dengan adik nggak sama gitu. Nggak sama kan ya? Ya nggak sama. Dan kalau anak-anak kan masih gampang dalam artian motivasinya nggak apa-apa. Kamu tak beliin sepeda tapi dengan syarat hafal surat ini. Gitu ya. Pengen apa gitu nggak apa-apa. Itu nggak berdosa, nggak menafikan. Nanti kalau sudah balik baru nggak boleh. Kamu hafal Quran tak belikan sepeda nggak boleh. Gitu ya, niatnya dunia gitu. Nggak boleh. Gitu ya. Ya mungkin ya itu bisa, yang penting tetap diingatkan keikhlasan gitu. Gitu ya ikhwah. Karena anak sendiri juga merasakan ketika menghafal itu sudah pas kuliah, lulus SMA itu cepat hilangnya itu. Cepat hilangnya enggak melekat gitu ya. Memang beda mengukir di atas batu itu beda. Gitu ya. Ya, jadi tetap ditalkin dikit-dikit, talkin ya. Terus yang penting kan konsisten itu kan, konsisten dikit-dikit. Dihindarkan dari mendengar ya musik, lagu-lagu gitu kan. Itu yang susah ya. Hindarkan. Oke. Kendala anak itu ketika dulu kan tidak kondusif. Iya. Ketika satu hari rumah mbahnya itu loh. Iya. Itu mbahnya kadang nggak menjaga. Contohnya misalnya ada BB lah. Iya. Atau itu juga kendala seperti bagaimana saja. Itu juga kita alami juga seperti itu nggih. Kita alami juga. Ya, yang penting bahkan anak saya yang ini hampir 3 tahun ya. Ketika mbahnya itu nyetel kelenengan atau kelenengan apa itu kan, ketika pas main ke sana. Jelek itu. Jadi malah jelek sendiri. Dia enggak mau. Ya, jelek. Dia enggak mau sendiri kan. Akhirnya ya tak ganti ngaji gitu. Jadi dia kalau ada iklan nyetel YouTube itu terus kan biasanya iklan WIB atau apa itu ya, yang itu ya. Jadi dia jelek
ngatakan jelek-jelek sendiri, nggak mau, suruh melewati gitu. Jadi memang yang kita tanamkan ketidaksukaan dengan musik sejak dini gitu. Gitu yang penting. Itu memang susah ya kalau ketika nanti ya nggak cuma di orang tua atau mertua, tapi juga ketika main ke rumah tetangga kan gitu. Nggak menjamin. Gitu. Anak-anak itu kan cepat menghafal lagu-lagu musik kan cepat ya. Alangkah ya baiknya ketika ya itu dimaksimalkan dalam menghafal Al-Quran. Ya ini mukhtalid. Wa mata tubi'a si'ul hifdhi bi mu'tabarin wa kadal masturu wal mursalu wal mudallasu sara hadisuhum hasanan la lidatihi bal bil majmu'i. Dan manakala rawi yang sayul hifad itu bimu'tabarin, ternyata apa? Ada yang menguatkan, rawi yang sayul hifad, ada yang menguatkan bimu'tabarin. Demikian pula mastur. Mastur tadi apa? Majhulul hal, ya kan? Majhulul hal yang tidak ada yang meriwayatkannya kecuali berapa? 2. Wal mursal, demikian pula mursal, wal mudallas. Sara hadisuhum hasanan lidzatihi la lidzatihi. Jadi hadisnya mereka itu menjadi hasan bukan karena zatnya, bal bil majmu', tapi menjadi hasan dengan penggabungan dengan apa? Dengan penggabungan dengan hadis yang lain. Atau kita katakan hasan li ghairihi. Maka dari sini hasan li ghairihi itu bisa dari apa? Hasan li ghairi itu yang dhaifnya apa? Karena sayul hifad, dhaifnya karena apa? Mastur, karena mursal, karena mudallas, ya. Kalau ada penguatnya, ada jalur yang lainnya, maka naik menjadi apa? Hasan li ghairihi. Tapi kalau karena dhaifnya itu apa? Fahsyul ghulat atau mungkin karena tuhmatu bil kadhib, itu enggak bisa jadi hasan li ghairihi. Jadi di sini beliau memberikan contoh hadis dhaif mana saja yang bisa naik jadi hasan li ghairihi, seperti sayul hifad, mastur, mursal dan mudallas. Itu yang bisa naik. Bisa naik jadi apa? Hasan li ghairihi. Ya, kemudian berikutnya summal isnadu, kemudian sanad atau isnad, imma an yantahiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bisa sanad itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihan au hukman. Berarti ini ada marfu' sharih dan marfu' hukman. Marfu' kan ada 2 ya, marfu' sharih dan marfu' hukman. Nah, marfu' itu ada yang min qaulihi au fi'lihi au takririhi. Ada yang takrir, persetujuan Nabi. Au ila sahabi kadzalik, atau ada yang sampai ke sahabat. Wa huwa, apa itu definisi sahabat? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal Islam. Walau takhallalat, meskipun sempat murtad ya, takhallalat riddatun fil asah. Meskipun sempat murtad terus kok iman lagi, maka itu tetap dinamakan sahabat fil asah menurut pendapat yang sahih. Au ila tabi'i wa huwa man laqiya sahabiyya kadzalik. Nah, kalau tabi'in itu yang bertemu dengan sahabat. Fal awwalu, al-awwal ini mana tadi? Yang sampai ke Nabi tadi ya. Namanya apa? Al-marfu'u. Wasani
al-mauqufu, wasalis al-maqtu'. Nah, ini ya, ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Kalau maqtu' itu sampai ke tabi'in. Wa man duna tabi'i fihi misluhu. Begitu pula disebut maqtu' yang berakhir sanadnya pada orang yang di bawah tabi'in. Di bawah tabi'in juga namanya apa? Maqtu'. Bawah tabi'in kan tabi'in. Wa yuqalu lil akhirina atau lil akhiraini. Lil akhiraini itu berarti apa? Yang sampai ke sahabat dan tabi'in. Yang sampai ke sahabat atau tabi'in dinamakan apa? Al-asar. Ya, disebut juga dengan asar. Asar dari seorang sahabat, asar dari seorang apa? Tabi'in. Iya, kemudian berikutnya wal musnadu marfu'u sahabiyyin bisanadin dhahiruhu ittisal. Nah, ini ada istilah apa, ikhwah? Ada istilah hadis musnad. Hadis musnad itu adalah hadis yang marfu'u sahabi, marfu' sahabi yang dhahirnya itu ittisal. Nah, ini insyaallah akan kita bahas tentang hadis musnad ini pada pertemuan yang akan datang, ya. Dan insyaallah ini tinggal sedikit lagi ya. Nah, tinggal sedikit lagi. Ini ya ikhwah, di antara faedahnya belajar matan ini untuk meringkas tadi ya, meringkas dari Manzumah Baiquniyah yang masih terpencar-pencar kan ya. Maka kita ringkas di sini biar tersusun rapi gitu. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Fa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.